Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya Muhtarom, CGP Angkatan 11, berkenan untuk tugas akhir kaitan dengan wawancara 2-3 kepala sekolah. Bapak mohon izin memberikan waktu untuk kami berdialog, menanyakan beberapa pertanyaan Bapak. Mohon izin Bapak, sebelumnya Pak Budi selaku di SMK Jateng Purbalingga, apakah sudah pernah mendengar apa itu dilema etika dan rujukan moral Bapak? Oke, sudah pernah mendengar adanya kaitannya dengan dilema etika dan juga dilema moral. Ini selanjutnya Bapak, karena Bapak pernah mendengar hal tersebut, berarti kita langsung saja ke pertanyaan dilema etika dan rujukan moral Bapak. Selama Bapak bertugas di SMK Jateng di Purbalingga ini, kasus dilema etika atau rujukan moral seperti apa yang pernah dihadapi? Mungkin Pak Budi boleh berkenan berbagi pengalamannya Bapak. Terkait saya dengan kasus berkaitan dengan dilema etika dan moral itu di SMK Purbalingga pernah ada itu berkaitan dengan siswa. Karena siswa itu kan tidak betah di sekolah, namanya kan tidak sama entah hanya dengan tidak kepetahannya itu karena kan kabur pulang dari asrama atau pulang ke rumah meninggalkan asrama tanpa izin seperti itu pernah kasus terjadi di SMK Jateng. Gitu Bapak ini. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Baik, jadi berkaitan dengan kasus-kasus yang seperti itu pernah kami hadapi di sini. Kami dalam mengambil keputusan itu tidak langsung kita itu mengambil keputusan secara spontan, tapi tentu tetap kita harus melalui prosedur untuk mengambil kebijakan untuk keputusan ini. Karena keputusan itu kan adalah keputusan yang memang bisa itu benar, bisa dikatakan tidak benar, apalagi tidak benar, pasti lebih-lebih tidak benar. Maka dalam pengambilan keputusan tetap kita tidak langsung mengambil keputusan, tetap harus kita lakukan proses terlebih dahulu untuk mengambil keputusan tersebut. Baik Bapak, mungkin selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi untuk melakukan tindakan pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus yang ada, itu kami melakukan prosedur, kami melakukan adanya koordinasi. Kita lakukan rapat terlebih dahulu, kemudian dengan topik kasus yang sedang dihadapi. Tentunya kita tidak langsung memutuskan permasalahan itu langsung, tapi kita melalui prosedur pertama dari bawah dulu. Pertama membahas permasalahan apa yang sedang dihadapi, kemudian awal yang menemukan masalah itu siapa, kemudian dikoordinasikan, kemudian kita komunikasikan. Kalau memang itu dari siswa, dari guru, kemudian ke atas ke guru PK, ke kesiswaan, baru nanti ke kepala sekolah. Nanti kan biasanya keputusan dari kepala sekolah. Tapi yang kepala sekolah tidak langsung memutuskan begitu saja, tetapkan harus budi-budi dukung, prosedur-prosedur itu harus kita lalui agar keputusan damai itu tidak ada kesalahan. Ada urutannya gitu Pak. Kemudian selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Jadi untuk menangani kasus itu bisa dikatakan efektif itu apabila dalam penyelesaian kasus itu tidak berlarut-larut. Jadi penyelesaiannya itu siapapun yang menghadapi permasalahan diusahakan jangan sampai permasalahan itu sampai berkepanjangan. Se-efisien mungkin permasalahan diselesaikan, tapi dengan hasil yang baik, jadi tidak merugikan semuanya. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
dilema etika Bapak? Dalam mengambil keputusan atau dalam menangani permasalahan mesti banyak tantangan, baik itu tantangan dari eksternal, tantangan dari diri sendiri maupun dari orang yang mengalami permasalahan itu. Tantangan itu pasti ada, apalagi tantangan dari diri sendiri kan otomatis untuk mengambil keputusan dan berkaitan dengan hati, berkaitan dengan istilahnya masih ada belas kasihan dan sebagainya, itu mesti tantangan. Tapi kan sebenarnya dalam memutuskan keputusan itu sebenarnya itu harusnya ya tidak digunakan. Karena apa? Karena kalau sudah digunakan nanti keputusan tidak bisa terselesaikan dengan baik, pasti masih akan muncul hal timbul kembali. Maka tantangan itu tetap harus bisa menjadi bahan untuk kita menjadi lebih kuat lagi memutuskan. Yang nanti patah mesti banyak dari orang tua pun bisa menjadi tantangan, apalagi dari teman atau yang lainnya. Tantangan ada. Ternyata jadi kepala sekolah tidak mudah gitu Pak. Selanjutnya mohon izin Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Jadi kalau kita menemukan suatu permasalahan, kita lihat dulu permasalahannya apa. Karena permasalahan itu kan bisa waktunya panjang, bisa waktunya pendek dalam penyelesaiannya. Ada yang permasalahan menemukan kasus atau permasalahan itu harus diselesaikan dari itu, ya harus kita selesaikan, jangan sampai berkepanjangan. Tapi kalau ada permasalahan yang memang itu harus melibatkan banyak orang, maka itu harus kita atur jadwalnya. Dan diharapkan dalam pengatur itu ya jangan sampai permasalahan itu berkepanjangan. Tetap kita buat jadwal juga ada. Tapi kalau yang memang harus selesaikan hari itu ya selesaikan. Jadi jangan sampai mengulur-ulur lagi seperti itu. Fleksibel lah Bapak. Selanjutnya Bapak, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Budi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Dalam mengambil keputusan otomatis saya tidak sendiri, pasti kan ada yang membantu, itu staf-staf saya, kemudian istilahnya lembaga lain yang mungkin bisa membantu permasalahan apabila memang permasalahan itu melibatkan lembaga lain. Nah, contohnya umpamanya kita akan memutuskan pembentukan melalui koordinasi dulu, kita mengumpulkan bukti-bukti dulu dan seperti itu, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu tidak muncul semata-mata karena suka atau tidak suka, tapi memang ada dasarnya, sudah kami koordinasikan melalui prosedur yang baik dan yang benar, sehingga keputusan itu kami menghasilkan keputusan terbaik. Baik Bapak, ya harus bijaksana gitu Pak. Selanjutnya Bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Itu dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Dari permasalahan-permasalahan ada otomatis banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik. Dan karena dengan adanya permasalahan itu kita akan bisa menjadi lebih dewasa untuk mengambil keputusan. Kemudian dengan permasalahan ada itu bisa menjadi kita mengambil keputusan itu yang terbaik dan tidak sampai keputusan itu merugikan semua pihak. Dan juga dengan pengambilan keputusan itu menjadi pengalaman yang berharga kita dalam mengambil keputusan. Tapi harapan saya ya jangan sampai banyak kasus-kasus permasalahan yang ada di sekolah, karena kasus satu aja kadang itu menyedihkan, apalagi banyak. Harapan itu ya kita istilahnya jangan sampai ada kasus yang memang apalagi kasus sampai berlebihan. Yang penting intinya kita baik-baiklah kita dalam mengambil keputusan, dan keputusan itu dapat diterima dengan baik oleh orang yang menerima keputusan itu. Jangan sampai kita itu menyakiti hati orang lain, tapi keputusan yang terbaik yang kita ambil segala suatu kasus yang kita putuskan itu banyak pertimbangan untuk hal betul tersebut ya. betul. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan Pak Budi untuk kami berdialog, berwawancara kaitan dengan dilema etika.
Saya merasa banyak ilmu yang dapat kami terima terkait dengan pengalaman-pengalaman di lapangan Pak Budi selama menjadi pimpinan kami. Terima kasih atas waktunya dan semoga sehat selalu Bapak. Terima kasih Pak Tarom, sukses selalu. Amin. Semoga apa yang diinginkan CGP-nya selesai, berhasil dengan cepat, dengan baik. Iya Bapak. Terima kasih atas doanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Heri kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Hari ini saya ada tugas calon guru penggerak untuk mewawancari kepala sekolah minimal 2-3 kepala sekolah. Iya. Dan saya menghubungi Pak Heri selaku kepala sekolah YPLP Purbalingga dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Heri. Sebelumnya Pak Heri sudah pernah mendengar apa itu dilema etika atau bujukan moral Pak Heri? Ya, saya pernah membaca dalam sebuah literasi terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Sepengetahuan saya sih kalau yang namanya dilema etika adalah sebuah situasi di mana situasi tersebut kita dihadapkan pada situasi yang sama-sama benar, tapi mungkin berlawanan dengan aturan atau keputusan yang sudah dibuat. Juga sama juga dengan bujukan moral, juga sama-sama situasinya dua-duanya benar, hanya mungkin kita ya harus bisa memutuskan di antara yang benar tersebut. Itu kurang lebihnya dilema etika sama bujukan moral seperti itu yang saya tahu. Baik Pak Heri, benar sekali. Berarti kita bisa langsung ke pertanyaan dilema etika dan bujukan moral ya Pak Heri. Selama Pak Heri bertugas di SMK YPLP Purbalingga, kasus dilema etika dan bujukan moral seperti apa yang pernah Pak Heri hadapi Pak? Ya, dalam satuan pendidikan memang banyak sekali kasus-kasus atau permasalahan yang kita hadapi, apakah itu berhubungan dengan guru atau berhubungan dengan siswa begitu. Nah, salah satu mungkin yang pernah kami alami di sekolah itu adalah menghadapi anak. Jadi ada wali kelas yang melakukan pemantauan terhadap absensi peserta didik, di mana absensi tersebut jarang masuk. Kemudian juga sudah melakukan langkah-langkah dari wali kelas dan juga BK untuk melakukan pemanggilan kepada anak, kemudian juga kepada orang tua, tapi tetap masih anaknya itu masih belum masuk sampai beberapa kali. Nah, setelah itu kemudian wali kelas melakukan konfirmasi kepada orang tua di rumah, visitasi. Nah, ternyata setelah divisitasi, anak tersebut berasal dari kurang mampu. Kemudian yang bersangkutan hidupnya sama mbahnya, kadang-kadang ibunya pulang atau orang tuanya di Jakarta. Nah, setelah itu kan proses rapat, dalam sebuah rapat diputuskan ada beberapa guru yang menyarankan supaya yang tersebut diberhentikan. Ada juga yang menyatakan bahwa anak tersebut tetap butuh pembinaan. Nah, setelah dilakukan proses klarifikasi, kemudian pengambilan data dan fakta di lapangan, ternyata kami mendapatkan data bahwa anak tersebut kalau misalkan nantinya dia akan kita keluarkan, maka yang bersangkutan masa depannya akan terancam. Artinya yang bersangkutan berasal kurang mampu. Nah, kemudian setelah itu kita coba musyawarahkan kembali, kita diskusikan kembali. Kalau misalkan ternyata yang bersangkutan kurang mampu, kenapa kita tidak berusaha untuk membantunya? Nah, yang diusulkan untuk beasiswa supaya yang bersangkutan itu bisa tetap masuk. Nah, kemudian sebagian guru sih memang menginginkan supaya anak tersebut dikeluarkan. Tapi kan itu bukan solusi yang baik, karena ketika kita mengeluarkan anak kan kita juga harus memahami dampak yang nanti dialami oleh anak tersebut. Mungkin karena nggak sekolah dan sebagainya, sehingga kan mengancam masa depannya. Sehingga akhirnya kita mencoba untuk memberikan pemahaman kepada orang tua dan juga kepada bapak ibu guru bahwa ketika kita memutuskan sesuatu ya kita harus melihat secara global, secara utuh masalah itu. Nah, ternyata memang karena anaknya nggak mampu, kemudian orang tuanya mungkin kurang perhatian, sehingga ekonominya kurang segala macam,
Maka akhirnya anak tersebut kita coba untuk dampingi, kemudian sambil kita memberikan bantuan beasiswa, kita berikan keringanan, kemudian juga dari teman-teman juga akhirnya ada yang mengusulkan supaya membantu sebagai orang tua asuh segala macam. Akhirnya kan di situ ada solusi. Akhirnya anak tersebut kemudian kita bimbing, kita arahkan, dan akhirnya mau, dan akhirnya anak tersebut tidak jadi kita keluarkan. Dan dalam forum juga sudah kita berikan pemahaman bahwa mengeluarkan anak itu ya harus betul-betul kita pertimbangkan dari berbagai macam aspek. Jangan asal mengeluarkan, kalau memang nggak ada dasarnya, ya kita berupaya semaksimal mungkin untuk membantu langsungan anak tersebut supaya yang bersangkutan bisa tetap sekolah. Itu salah satu yang kami hadapi di sekolah terkait dengan permasalahan anak yang sering tidak masuk, tapi ternyata memang ada masalah ekonomi yang lain yang memang harus kita pahami. Ya memang keputusan yang harus banyak pertimbangan. Betul, ya, jadi tidak harus langsung pada saat itu kita pokoknya tidak, kita harus menggali dulu informasi dari berbagai sumber, kita konfirmasi, kemudian juga kita lakukan ya pendalaman terkait dengan kasus yang ada. Kemudian kasus ini kan juga tidak terlalu berat, masalah ekonomi, masalah kurang perhatian dengan orang tua segala macam. Baik Pak Heri, selama ini bagaimana Pak Heri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Jadi dalam proses pengambilan keputusan tentunya kami tidak langsung melakukan keputusan secara sendiri, tapi kita secara berjenjang. Artinya ketika ada masalah, maka ketika yang berhubungan dengan anak, maka di situ ada peran PK, kemudian peran dari wali kelas untuk menyelesaikan masalah. Kalau misalnya itu hanya masalah ringan gitu, mereka mungkin langsung bisa diselesaikan sama PK sama wali kelas, cukup gitu. Tapi ketika mungkin masalah yang agak mengandung sedikit berat, begitu misalkan hubungannya dengan kriminal atau mungkin masalah-masalah yang melibatkan pihak ketiga dan sebagainya, nah itu mungkin sudah kami bahas. Dan proses pengambilan keputusan, memang kita sudah ada program di mana setiap minggunya itu ada perwandian dengan guru PK-nya juga, sehingga ketika ada masalah diharapkan 1 minggu itu bisa diselesaikan. Dan kemudian setiap bulannya juga kita ada pengambilan keputusan di tingkat siswaan, rapat siswaan, guru PK, wali kelas setiap bulannya. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang mungkin belum terselesaikan, maka di situ kita mencoba untuk melakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan. Nah, ketika keputusan itu memang cukup berat dan melibatkan pihak ketiga, misalkan orang tua atau instansi yang lain, maka kita ya harus mengadakan rapat secara intens supaya masalah tersebut tidak langsung keluar, tapi kita coba untuk selesaikan secara intern. Itu yang pernah kami alami. Ada masalah yang agak berat di SMK kami, yaitu masalahnya itu ada anak yang ikut terlibat dalam tawuran. Nah, kita kan fenomena sekarang kan anak-anak banyak yang terlibat di geng-geng motor segala macam. Nah, kebetulan ada 2 anak kita yang ikut, cuma dia itu terpengaruh dengan teman-teman yang lainnya, dan dia tidak membawa senjata tajam, tapi hanya ikutan gitu. Yang lainnya membawa senjata tajam, akhirnya kan sama pihak kepolisian dipanggil, kemudian orang tuanya, kemudian dari pihak sekolah juga supaya kontak polisi segala macam. Nah, akhirnya kita setelah diklarifikasi, anak tersebut hanya ikut-ikutan, sehingga itu kan tidak perlu kita langsung vonis misalkan harus dikeluarkan apa segala macam. Sehingga kita coba gali dulu permasalahan yang ada, dan kemudian ketika memang sudah betul-betul mendapatkan informasi yang jelas, baru kita putuskan. Nah, kemarin sih memang karena itu kasus yang memang belum begitu berat menurut kami, walaupun memang sudah di kantor polisi, tapi setelah diklarifikasi anak tersebut hanya ikut-ikutan, sehingga mereka tidak menjadi pelaku atau mungkin tidak membawa senjata tajam, juga tidak. Akhirnya ya kita masih memberikan langkah-langkah persuasif, hanya memang kita memberikan sanksi untuk di SP1 karena yang bersangkutan kan ikut bersama-sama mereka, walaupun memang bukan sebagai pelaku, tetapi yang bersangkutan kan sudah ikutan, sehingga kita berikan peringatan untuk diberikan SP1. Sekaligus itu juga kita pantau. Itu yang memang kami hadapi situasi kemarin ketika menghadapi
permasalahan dengan anak yang melibatkan pihak ketiga. Iya. Ya ada langkah-langkah dan Iya, prosedurnya ya Pak. ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Selanjutnya Pak Heri, nyun sewu, hal-hal apa saja yang selama Pak Heri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, hal-hal yang memang kita harus lakukan secara prosedural ketika harus memutuskan sebuah keputusan yang mempunyai dilema etika, maka kita harus secara bersenjang tadi, kemudian melibatkan stakeholder yang lainnya. Kalau memang itu hubungannya dengan siswaan, maka kita libatkan dari BK, kemudian juga wali kelas, kemudian siswaan. Ketika hubungannya dengan guru, maka kita harus melibatkan maka terkait yaitu bidang pendik. Dan kemudian kita juga harus menggali informasi, data dan fakta yang sebetul-betulnya, yang real di lapangan. Jangan sampai kita memutuskan hanya berdasarkan opini atau asumsi, tapi kita harus betul-betul menggali informasi yang sesuai dengan data-data yang ada. Kemudian juga mulai prosedur rapat secara internal, kemudian juga melibatkan stakeholder yang lainnya. Jadi tidak bisa kita putuskan sendiri atau misalkan berdasarkan opini atau asumsi segala macam, tapi tetap harus melalui berbagai macam prosedur yang kita lalui. Baik Pak Heri, menarik sekali Pak Heri. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Heri itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, tantangan yang kami hadapi, kebetulan kami juga pernah melakukan sebuah keputusan yang cukup berat di sekolah, karena kebetulan kan SMK kami kan masih kecil, jumlah siswanya masih sedikit, kemudian bapak ibu gurunya juga ya kalau misalkan dibilang sejahtera ya belum sampai sejahtera begitu ya, karena teman-teman kami kan mereka rela dibayar dengan di bawah UMK gitu, sehingga akhirnya kan beberapa guru-guru itu ada yang nyambi gitu ya, nyambi kerja atau nyambi bewirausaha dan sebagainya. Kami sih toleransi ya, silakan, yang penting kan tugas-tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ada satu kasus di mana itu melibatkan guru tersebut sebetulnya ekonominya mampu, hanya memang terlalu sibuk. Jadi ketika berangkat ke sekolah itu sering terlambat. Ya, jam 7 harusnya sudah masuk, ternyata jam 7.30 masuk. Nah, itu dilakukannya itu hampir setiap jam pelajaran gitu. Jadi kebetulan kan yang bersangkutan juga jam pertama terus gitu, karena guru olahraga gitu. Jadi nah, ternyata setelah kami coba konfirmasi, kemudian kami coba tegur sapa, kemudian kami lakukan pemanggilan segala macam. Ya memang ada langkah-langkah sih. Yang pertama kita coba konfirmasi atau ya secara lisan, kenapa sering terlambat, memangnya ada apa di rumah, bagaimana, apa ada kesibukan yang lainnya. Ternyata yang bersangkutan Pak, mohon maaf, saya ternyata kalau pagi itu harus ke pasar dulu lah, kemudian saya belanja segala macam, karena punya toko gitu. Nah, akhirnya kan ngopeni barang Pak itu kan ya harusnya jalan tetap profesional Pak, karena kan jalan kan aja jam pertama, sehingga harusnya kan sebelum jam 7 sudah datang. Kasihan anak-anak ketika sudah 7.30 belum datang gurunya. Nah, akhirnya kan coba diubah apa gitu ya. Nah, kami setelah coba lakukan pemanggilan, maka yang bersangkutan sudah ada perubahan sebentar. Tapi ternyata nggak begitu lama, berulang lagi begitu. Akhirnya kan kami coba panggil lagi, kami konfirmasi ulang lagi, kemudian ternyata belum ada perubahan yang signifikan. Akhirnya ya sudah dengan terbatas sekali, Pak, mohon maaf, ini kan kami ada prosedur ketika memang sudah melakukan proses pemanggilan, kemudian ada SP, maka kita ya hanya yang bisa kita kasih SP 1. Kemudian setelah 3 bulan kita lihat perkembangannya, ternyata masih sama juga, belum ada perubahan, kita SP 2 ya. Sampai dengan yang terakhir kita ya dengan sangat terbatas sekali, yang bersangkutan akhirnya mengundurkan diri ya, karena memang belum bisa mengatur waktu ya. Yang bersangkutan kan punya kesibukan yang di luar yang cukup banyak, karena bisnisnya juga maju gitu, karena memang ekonominya mapan gitu ya. Mungkin juga karena passionnya bukan di guru gitu ya, akhirnya kan passionnya di jiwa dagang apa segala macam ya, mungkin itu mungkin akhirnya kan dengan legowo, karena kami juga secara prosedural sudah kita lakukan gitu, ada pemanggilan, kemudian ada SP 1, 2 segala macam, tapi yang bersangkutan belum ada perubahan yang signifikan. Akhirnya kita menyatakan yang bersangkutan mengundurkan diri. Yang bersangkutan alhamdulillah
legowo dengan segala macam yang kekurangannya, menyadari belum bisa membagi waktu secara proporsional gitu, antara tanggung jawab sebagai kepala keluarga mungkin di rumah dengan tanggung jawab di sekolah. Ini akhirnya kan yang bersangkutan dengan jiwa legowo ini bisa mengundurkan diri, dan teman-teman yang ini juga sudah paham bahwa proses yang sudah kita lakukan secara berjenjang, secara bertahap, jadi tidak ujuk-ujuk begitu. Sehingga kami juga memberikan pemahaman itu kepada teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah teman-teman yang lain pun dia menyadari, karena yang bersangkutan juga sudah ikhlas, sudah legowo. Memang saya passionnya bukan di sini Pak. Saya mungkin jiwanya saya dagang, sudah ngomong nggak masalah. Padahal SPD yang bersangkutan. Tapi karena yang bersangkutan sudah legowo, ya akhirnya itu berjalan dengan lancar, tidak ada efek-efek apapun atau dampak-dampak yang lainnya. Alhamdulillah anak-anak pun ya kondusif dan memahami terkait dengan perilaku tersebut. Itu yang kami rasakan di dalam etik yang hubungannya dengan pengambilan keputusan yang mungkin agak berat gitu, ketika kita harus memberikan ya punishment yang agak berat gitu kepada guru tersebut. Itu banyak tantangannya. Oh iya, banyak sekali. Dinamikanya kalau di sekolah-sekolah saya itu luar biasa. Selanjutnya Bapak, apakah Pak Heri memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Kalau terkait dengan jadwal pengambilan keputusan hubungan dilema etik, memang itu kami ada jadwal. Yang pertama, kalau berhubungan dengan manajemen kelas anak-anak dengan Bapak Ibu guru, itu sudah ada jadwal permandian, konsultasi dengan PK, kemudian juga PK terlibat di situ. Sehingga ketika ada masalah yang ringan-ringan, mungkin setelah nggak sampai seminggu lah mudah-mudahan itu sudah bisa langsung selesaikan. Termasuk masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang ringan, memang kami memberikan kewenangan penuh kepada PK maupun wali kelas maupun ya kesiswaan untuk langsung mengeksekusi ketika itu masalah yang ringan dan tidak perlu sampai ke kesiswaan atau ke kami. Sementara kalau masalah yang sifatnya agak berat, maka dibahas dalam forum. Setiap bulannya itu ada forum untuk membahas terkait dengan laporan perkembangan anak-anak di forum kesiswaan yang melibatkan Bapak Ibu guru mapel, kemudian wali kelas dan juga BK. Sehingga di situ ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang hubungannya dengan kesiswaan. Nah, kemudian ketika masalah itu yang dianggap berat, ya maka itu tidak ada jadwal yang terprogram, hanya insidental. Ketika memang ada, kita langsung menggelar rapat. Memang itu urgent, sifatnya urgent dan harus cepat diselesaikan. Kita langsung menggelar rapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti tadi, masalah yang hubungannya dengan anak yang melibatkan pihak ketiga, kan tidak mungkin kita menunggu jadwal minggu depan, bulan depan segala, tapi langsung kita selesaikan. Lebih cepat kan lebih baik. Sehingga tergantung jenis masalah yang ada yang bisa diselesaikan. Kalau memang masalah itu memang membutuhkan pemahaman yang mendalam, pemikiran yang mendalam, maka kita harus secepatnya menggelar dan melibatkan berbagai macam stakeholder yang lainnya untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi masalah itu tidak kita langsung eksekusi sendiri, tapi tetap melibatkan teman-teman. Fleksibel lah ya. Fleksibel ya, tergantung jenis masalahnya. Terima kasih Pak Heri. Selanjutnya Pak Heri, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Heri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, hal-hal yang memang kami memudahkan adalah dari tim manajemen yang sudah ada. Jadi tim manajemen itu sudah kita berikan kewenangan penuh untuk menyelesaikan setiap ada masalah. Misalkan di bidang kurikulum atau hubungannya dengan guru, perangkat segala macam. Maka kurikulum kita berikan kewenangan penuh untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah sesuai dengan tupoksinya. Kemudian kesiswaan juga diberikan kewenangan penuh untuk melakukan koordinasi dengan wali kelas, BK, kemudian dengan anak-anak. Semuanya ketika ada masalah, maka yang sifatnya ringan atau bahkan sedang mungkin bisa diselesaikan sama di level waka siswaan. Kemudian kalau sarpas berarti kan mereka diberikan kewenangan untuk menyelesaikan hubungannya dengan pengelolaan sarana yang ada di sekolah. Dan kalau humas berarti mereka kan hubungannya dengan PKK, kemudian pressure study segala macam.
Sehingga peran kami kita berikan kewenangan penuh kepada para waka. Kemudian ditambah lagi satu, kami juga ada tim wakil manajemen mutu juga, itu juga hubungannya dengan persiapan untuk LKS atau persiapan untuk akreditasi segala macam, administrasi yang dengan manajemen itu ada semuanya. Sehingga yang sangat membantu kami adalah dari tim manajemen waka, termasuk juga jurusan. Mereka sangat membantu kami sekali dalam pengambilan keputusan, sehingga hubungannya dengan kasus-kasus atau masalah-masalah yang sifatnya bisa diselesaikan di level waka, ya silakan langsung dieksekusi. Hanya mereka ketika sudah diselesaikan masalah tetap laporan ke kami supaya kami juga mengetahui terkait dengan masalah tersebut. Di manajemen yang solid ya Pak ini ya. Manajemen yang solid yang bersinergi, kolaborasi dengan teman-teman yang lain, itu sangat membantu sekali. Pertanyaan terakhir nih Pak ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Pak Heri petik dari pengalaman Pak Heri ketika mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, terkait dengan pembelajaran yang kami dapatkan, pokoknya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika atau kerujukan moral, ya memang pada dasarnya semua masalah itu pasti ada solusinya. Kemudian yang kedua, bahwa ketika ada masalah kita harus mencari dan menggali data terlebih dahulu, melakukan identifikasi terhadap masalah tersebut, kemudian penggalian data, informasi yang selengkap-lengkapnya gitu ya. Dan kemudian jangan sampai kita menyelesaikan masalah itu hanya berdasarkan asumsi maupun opini. Jadi fakta, bukti, data-data harus kita kumpulkan dan kemudian kita lakukan proses pengambilan keputusan itu secara musyawarah bersama, sehingga tidak ada pengambilan keputusan secara sepihak, tapi tetap harus melibatkan stakeholder yang lainnya. Tentunya tadi berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Walaupun kita harus melakukan konfirmasi segala macam, tetap harus kita lakukan. Kalau memang itu hubungannya dengan pihak ketiga segala macam, nanti kan kita juga harus melibatkan stakeholder yang lainnya, tergantung dari jenis masalah yang tadi kita alami. Intinya seperti itu. Luar biasa Pak Heri, terima kasih nih atas sharing pengalamannya yang sudah selama ini menjadi kepala sekolah. Selanjutnya Pak Heri, banyak ilmu yang saya dapatkan terkait bagaimana cara pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan tentunya berpihak pada murid. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya, Pak Heri. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Amin. Sakitnya lancar. Oke. Yes, Pak. Makasih ya Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mariono. Selamat pagi Pak Mukhtarom. Ada Bu Leli Era ya, juga Pak Selamat Suparman. Sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cepat barokah. Iya, amin. Nyun sewu Pak Mariono. Iya. Ini kami ada tugas salam guru penggerak untuk melaksanakan wawancara berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Sebelumnya Pak Mariono sudah pernah mendengar apa itu dilema etika dan rujukan moral. Untuk yang kami tangkap dilema etika itu memang kadang-kadang itu kita jumpai dalam kondisi yang real gitu. Karena keduanya memang benar gitu. Tapi muncul makanya betul dilema, itu muncul dilema karena keduanya benar secara moral, tapi apa ya, kadang-kadang bertentangan juga sama terkait dengan kebenarannya menurut kondisi masing-masing antara tugas yang dilaksanakan oleh guru dan dengan kondisi yang memang kadang-kadang kita jumpai di saat yang sama itu ada tugas lain yang penting juga. Ini kan menjadi sebuah dilema, ya benar itu. Misalkan kalau kecil kan dengan mengikuti calon guru yang di dalam itu ada berbagai kegiatan yang sudah barang tentu itu waktunya itu tetap ada yang berhitung kebetulan. Mengikuti kegiatan CGP benar, tapi di sisi lain tugas utama guru kan nggak ada. Itu yang mana yang terbaik memang itu karena
upayakan untuk bisa berjalan bersama dan juga bisa optimal semua. Saya kira dulu di era kalangan sudah bisa mengkondisikan, bisa memanage. Baik Bapak, senang sekali itu Bapak. Berarti kita langsung nanti ke pertanyaan dilema etika dan rujukan moral. Selama Bapak bertugas di SMK 1 Purbalingga, kasus dilema etika dan rujukan moral seperti apa yang pernah dihadapi Bapak? Boleh berkenan berbagi pengalamannya? Terkait itu ya hampir identik dengan yang tadi kami sampaikan. Kalau terkait tugas itu ada TDP, ada kegiatan diklat, ada upskilling atau jenisnya yang harus dilakukan guru, tapi mereka juga punya tugas utama untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran. Ya dilema juga nih yang dialami. Tapi sekolah pun dalam ini kami di manajemen di sekolah itu memang harus juga tetap bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan kompetensi guru. Kami terkait KGB, terkait diklat, terkait dan upskilling itu juga kami sangat mendukung. Yang utama bagaimana kita mensikapnya untuk bisa berjalan. Terkait ini adalah yang menentukan yang pribadi juga. Pertama, dia benar, sama-sama benar. Ada tugas ngajar, ada jamnya, tapi jelas yang bersangkutan hakim atau mungkin keluarganya memeriksakan dan merawat diri atau keluarga kan juga hal yang benar secara moral. Tapi di sisi lain bisa apa ya ya dilarang sedikit mengapa tidak bisa dalam melaksanakan tugas. Ini pun harus utamanya harus bisa disiasati juga. Ya, nanti mungkin pembelajaran berjalan bisa karena sebenarnya tugas itu ada lebih ini ya, lebih kalau bisa diganti yang lain, misalnya yang memberikan sebuah aktivitas walaupun tidak ditunggui dengan sesuatu yang menantang, istilahnya kan challenge nih. Yang akan tetap berkegiatan, boleh jalan-jalan, tapi hal lain yang sedang dalam itu juga bisa bisa disampaikan dengan belajar secara daring. Itu yang dialami memang begitu. Keluarga juga banyak hal itu. Baik Bapak, dilanjutkan pertanyaannya. Selama Pak Mariono menjabat kepala sekolah, bagaimana Pak Mariono menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Yang jelas yang kami lakukan di sebelum ini kita bincang dari bidang itu ya Pak kami juga bincang karena dua-duanya benar dan harus dilaksanakan sama bincang dan yang muaranya adalah bagaimana cara untuk memanage ya atau mengelola keduanya tetap bisa berjalan. Dan dalam perbincangan saya kadang-kadang nggak mesti formal itu ya. Kadang-kadang ketemu di mana di ruangannya Pak ya. Walaupun kadang-kadang guyon tapi saya paling mengarah itu Pak. Terutama Pak Lawatnya sering guyon nih. Bentangi terus ya. Itu bagian dari upaya kami. Karena ya sekarang itu apa ya? Tugas dia tetap ada atasan bawahan, tapi kami lebih suka sebagai mitra tidak pernah untuk bisa bersama bekerja dengan tupoksinya namanya itu melakukan utama peserta didik dan sekolah. Jadi kita kalau ada hal yang mungkin sangat urgent ya kita perbincangan secara khusus antara bulan dan yang sudah dilakukan untuk bisa menjadi sebuah pengalaman untuk bisa tidak terulang lagi dan bisa lebih baik. Jalannya kita lebih bersifat kekeluargaan gitu ya. Kalau harus kalau sesuatu jalannya membaca karena dipanggil atau apa, malah kalau menghindari kata-kata dipanggil.
Misalnya itu kan bintang-bintang bu atau apa ya. Terlalu formal sekali. Iya, iya. Kadang-kadang karena sama-sama dewasa. Jadi memposisikan bahwa kita sebagai mitra dan sama-sama orang dewasa kan harus beda memperlakukan dengan pasti tidak penting dengan anak. Selanjutnya ini Bapak, kaitan dengan hal tersebut tadi sudah disampaikan. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Mariono anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus COVID-19? Ya. Yang pertama tadi preventif, kemudian yang kedua kalau ada sebuah kasus atau permasalahan, saya berupaya untuk tidak cuma jere. Dan tetap ada yang menyampaikan. Identifikasi dulu. Cermati dulu. Kalau sudah mengarah ke personal, saya memang mencermati secara langsung dulu. Jadi saya tidak langsung menerima ini. Saya sering kami lakukan itu. Ya, saya kadang-kadang duduk di depan di ruang guru kan tidak sekedar duduk karena ketone. Ada sesuatu yang lebih dicermati. Dan keputusan pun kita mencoba untuk dalam menghadapi sebuah kasus itu kita jenjang. Misalnya di sini kan kalau menyangkut guru kita punya SDM, Fakultas Sumber Daya Manusia itu yang terkait untuk pengelolaan guru. Kalau yang ada kita ada PLT, Ibu, ya kita supaya mereka itu memperhatikan itu kan memang masih belum ini baru kami akan secara khusus dan kita putuskan sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Kalau masih bisa diperbaiki ya udah. Kalau enggak, saya adakan semacam ya peringatan dia enggak, tapi ya, ada semacam pernyataan untuk tidak mengulangi dari kasus yang pernah dialami agar kita akan bisa lebih baik. Dan kalau sudah itu ya sangat terpaksa karena kami menghadapi ada satu guru walaupun guru tamu ya guru kuliner tahun kita bisa tahun berikutnya tidak ada perubahan. Kalau anak dari pemanggilan kelas istilahnya itu menyampaikan undi-undinya akhirnya kita kan anak pembelajaran lebih berpihak ke anak akhirnya ya dengan sangat terpaksa gurunya itu berbeda tamu nanti gantikan tamu yang lain tapi melalui proses sudah langsung dan memang tidak juga istilahnya cuma punya kewajiban kalau kita ya ada suara yang kami dengar untuk melakukan tidak secara mental tapi kita istilahnya itu mengidentifikasi diri tidak kalau kami memperlakukan sama tidak ada yang tapi dalam hal tugas memang tapi secara personal kita sama mungkin bisa menghormati dulu jadi nggak ada yang dekat dengan saya tapi saya tetap dekat ada nama-nama tersebut ya cuma salah satu cara saya untuk kita bisa apa itu mensupport bersama gitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin Pak. Pak dari berbagai permasalahan itu kan biasanya pasti ada target waktu ya Pak. Karena memang tidak mungkin akan dilepas begitu saja pasti ada targetnya. Kira-kira kalau itu permasalahan seperti itu kira target yang sudah ditetapkan sesuai dengan waktu-waktu. Kalau secara personal saya target itu lebih cepat lebih baik. Makanya ada sesuatu yang langsung itu. Misalnya betul-betul ada yang terlihat permasalahan seperti ini, seperti ini, saya langsung masuk. Walaupun mungkin kelihatannya tidak masuk, tapi saya dalam rangka untuk mengidentifikasi itu. Kalau bicara waktu ya yang jelas ada tahapan itu. Kalau supaya kita bisa secepatnya melihat kasus dan permasalahan yang ada. Yang jelas langsung di apa itu kita tangani. Kemudian kalau masih belum selesai dalam minggu itu kita tangani. Ini sampai selesai nih yang tempatnya ya target maksimal ya 1-2 minggu diharapkan bisa selesai.
Tapi kalau lebih cepat lebih baik. Kalau hari ini ada itu, lebih itu langsung tangani. Jangan menunda waktu. Banyak anak terdadakan apa? Ada sesuatu briefing ya. Nggak usah menunda nunggu waktu yang lain. Terus kira-kira kalau misalkan dalam satu pengambilan keputusan itu gitu Pak, itu ada cara yang lebih efektif nggak? Karena memang bisa berhubungan sekali dengan pekerjaan otomatis kan itu cukup mengganggu prosedur yang ada di sekolah dan sebagainya kan ada utama ya Pak. Yang pasti itu seninya. Manajemen kan dari seni ya. Jadi untuk memanage pengelolaannya. Kita harus bisa memprioritaskan mana masalah yang mana yang lebih penting. Kalau kita bicara pekerjaan ya nggak mana harus tadi itu ada sesuatu yang harus cepat gitu. Nah, karena memang berupaya untuk menerapkan manajemen karena kami orang manajemen dari pekerjaan tidak mesti harus sepenuhnya hanya. Tapi kalau terkait sesuatu harus kita masuk ke dalam. Iya, kita harus bisa mengatur dengan membuat mata skala prioritas dan mengupayakan semuanya bisa berjalan. Walaupun jalan bagi waktu. Kayak tadi contohnya sini ini ya, dari bagi sana ya. Sambil semua ya Pak. Yang penting enjoy. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kira-kira selama ini dalam Pak manajemen keputusan itu ada prosedurnya atau tidak gitu? Harus seperti ini dulu gitu? Ada tahapan-tahapannya gitu atau tidak Pak? Ada contoh permasalahan apa misal? Berarti terkait guru gitu. Ya, Mungkin ada guru yang tidak bisa mengajar karena ada kepentingan keluarga gitu Pak. Itu bagaimana? sebenarnya yang kami harapkan emang sekarang di era komunikasi ya, bukan yang cepat. Cuma adalah tetap mau dididik. Ada sesuatu yang sebenarnya itu bisa di apa ya, yang sudah direncanakan dalam program banjir. Besok saya kemungkinan nggak masuk. Tapi pengennya itu yang bersangkutan tidak cuma pas nggak masuk lalu WA, secara personal, saya banyak itu terkait izin. Memang kami mengharapkan walaupun era sekarang itu pakai sosmed gitu, WA atau apa itu bisa, tapi akan lebih apa itu lebih ya, lebih beretika lah ya, beretika kalau yang dulu kecuali ada yang darurat kalau yang tidak kita inginkan gitu, sedang berangkat tapi kecelakaan kecil atau apa nih ya, ini nggak bisa sampai ke sekolah itu aja itu terkait itu nih izin nanti. Kemudian kalau sampai terjadi yang itu kita penanganannya itu produknya itu dari itu SDM dulu, nanti lacak bincang kalau ada di jurusan SDM bersama dengan ketua program kalian ya. Seperti yang sedang dialami ada guru yang ini yang lagi kami ini kan ada guru yang kebetulan wali kelas juga kadang-kadang ngajar makan sedikit malah Belum bisa maksimal. wali kelas misalnya harusnya misalnya Senin perwalian bukan Jumat juga ada hal itu kami langsung mencermati pernah tanya bareng dengan Pak Lama kalau wali kelas ya dia waktu kelas 12 oh ya jadi madan gitu saya madan ngerti biar tidak itu ya yang satunya katanya gimana kalau saya masuk ya itu tapi kalau ada sudah menjadi sebuah permasalahan memang masyarakatnya itu tulisan dan SDM kalau untuk cermati ada perubahan apa enggak kalau ada perubahan enggak baru kami pun juga tidak apa ya istilahnya dia tidak yang kami sampaikan kita pasti harus dengan memanggil atau di tempat yang kiranya bisa kita laksanakan ya memang orang banyak begitu ya mereka semuanya orang dewasa
dan maunya dihargai kedewasaannya, makanya dianggap apa ya, istilahnya bawaan, bahkan mereka malah kadang-kadang kurang dia menghargai gitu kedewasaan dan juga tugas yang kira-kira itu kami ini itu sih, mereka melarang tugas ikhlas karena punya tanggung jawab, bukan karena kalau ada tidak itu gitu, itu dan jelas itu secara umum bisa berjalan seperti itu. Gitu ya, tetap prosedur dulu. Kalau ada permasalahan, ya, kita punya staf khusus SDRG yang menangani masalah dulu, segala permasalahannya, kemudian bersama dengan jurusan. Tapi kalau guru normatif dan adaptif yang di ketua itu MGP, kalau belum selesai baru ke secara personal. Jadi nggak langsung Berarti dari tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana ada prosedurnya ya dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil. Adakah orang atau faktor-faktor yang membantu mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang pasti dalam sebuah sekolah kita itu bagian dari manajemen. Dan kami sangat terbantu. Ibaratnya itu untuk lembaga tugas yang kami lakukan itu kami bagi habis. Setelah itu kan ada kepala kota, dan ini di atasnya ada kepala cabang. Kasih dulu, karena tata natunya kan kasih SMK. Kemudian di bawah itu menjadi koordinasi itu ada dari dengan partai itu, dengan komite olahraga. Nah di dalam ini kami bagi kami punya 3 staf khusus yang ngurusi SDM, guru itu ada staf khusus bagian SDM. Untuk pengembangan ada tim untuk penjaminan mutu kita punya staf khusus untuk manajemen yang mutu. Soalnya kalau wakaf sih masih standar, pakai 1 ada berguru, pakai 2 siswa, pakai 3 sarpas. Ini sarpas juga kami terapkan pada saat kami studi. Dulunya kan sarpas, sarana dan tenaga. Sarana ini saratan plus PLT subordinat, ini luar biasa. Hanya periode ini habis, kami bagi 3 itu. Sarpas sendiri, PLT subordinat sendiri, ketenagaan kita kita tempatkan itu staf khusus SDM. Ya karena bagi juga kalau terlampau banyak itu, apalagi di era sekarang kan terkait penghonoran kan include dengan PPN. Jadi mereka kan sekarang tidak ada honor, hingga memang harus begitu. Makanya tempatnya itu rumah itu kapolri, dan di dalam itu ada staf, misalnya rumah ada urusan PKK. Kami juga punya staf khusus yang urusan TPAG, kemudian makanya juga punya staf kemudian kewakil dan semua itu ada yang bertanggung jawab, sehingga memang sangat terbantu. Dari sisi hal apa, program apa atau pemahaman apa, macam-macam itu ada yang menangani, walaupun tetap kita pada saatnya masuk untuk bisa menyelesaikan hal dan permasalahan yang berat. Dengan kita menerapkan manajemen itu sangat membantu kita, baik secara personal maupun dalam hal penanganan pemahaman yang dimungkinkan. Alhamdulillah ada pemahaman di masih batas hal yang biasa lagi dari kakak dengan baik. Ini dari sangat terbantu oleh mereka, teman-teman dan mitra kita dari internal. Setelah tadi kita berbincang dengan tentang bagaimana
pembelajaran apa yang diambil sama Pak Mariono dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika yang dihadapi sekolah. Kalau menghadapi orang yang itu standar umum sih ya, hal yang ya istilahnya nggak ada permasalahan lagi, paling mereka perlu diingatkan, lo dapat kita supaya dapat terkait kinerja nih, kinerja dengan kondisi untuk pengembangan itu ya, pengembangan atau penguatan kompetensi mereka, termasuk kadang-kadang untuk pemahaman keluarga yang benar tapi akhirnya harus mengesampingkan itu tugas yang utama. Ya walaupun kami tidak begitu menghadapi, tapi ya hal kecil karena memang kita sangat maklum 106 orang ya ada 6 masalah. Iya, 6 apa ya kebiasaan. Terutama kalau yang sulit itu kalau udah masuk ke apa sikap atau bawaan dari orang yang bersangkutan, yang memang kita harus betul-betul melakukan sebuah pendekatan yang dia ekstra, baik secara personal, secara formal. Secara mungkin kalau ya ada tapi ya sedikit lah. Ya untuk ya seringnya ada dalam memimpin. Kalau misalnya masih belum mengarah ke jawaban bisa ditanya lagi monggo. Nah, terima kasih Pak waktunya sudah memberikan waktu bagi kami di dialog, dan kami sangat senang sekali dari pengalaman-pengalaman panjenengan selaku memimpin sebuah sekolahan tentunya tidak mudah ya, sehingga perlu banyak hal-hal yang mengikuti sebuah prosedur yang ada sehingga membuat sebuah keputusan yang bijak. Ada sangat senang sekali kami bertiga dapat ilmu yang banyak ini Pak dari pengalaman-pengalaman yang benar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan mengganggu waktu panjenengan. Mungkin itu saja Pak Mariono. Terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk ini closing ya. Apapun diupayakan untuk dilaksanakan secara optimal, tapi tetap enjoy. Dan harus bisa mengadaptasikan diri. Kalau dengan orang kita mengadaptasikan bersama ya Pak. Jika saya dengan Pak Ahmad, saya berupaya untuk beradaptasi dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad juga sudah beradaptasi dengan ayah cara. Dia kan ketemu di satu titik jangan menang-menang ya jalan tentang pola-pola atau apa ya dan sebagainya. Tapi kita akan sebagai mitra karena kami punya prinsip yang sering kami sampaikan. Pokoknya kita upayakan untuk bisa nyaman, tapi jangan berada di zona yang kita terapkan di beberapa sekolah yang pernah kami yang jelas ya makin banyak saudara. Semangat, ini kami sangat mendukung terkait kegiatan CGP ini. Nah, ini nggak pernah ada keluar dari saya Bu ya. Sangat mendukung walaupun personal tapi akan membawa secara institusi ke sana atau berbalik. Dan kami senang kalau ada guru kami yang apa itu pendapat dan tokoh jadi CGP termasuk pengajar praktek ini juga yang pengajar praktek lagi melanjutkan ke fasilitator ya kami langsung dapat pikir panjang yang penting nggak sulit gitu. Terima kasih dan tetap dan lalu semangat sukses dari kita ke depannya. Terima kasih. Terima kasih.